Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Babak 887, Lihentian, tidak layak, apa artinya? Dao Jun sedikit bingung. Orang tua itu mengalihkan pandangannya, lalu menoleh untuk melihat bayangan Heng San tidak jauh dari sana. Siapa yang kamu pukul? Heng San Ying menoleh dan menunjuk ke 8 penguasa istana di kejauhan. Pendeta Tao tua itu memandangi guru aula ke-8. Guru aula ke-8 memandang Heng San Ying dan terkekeh. Lihentian? Ya Tuhan, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung bisa bertemu orang-orang dari tempat legendaris ini hari ini. Pendeta Tao tua itu mengerutkan kening, aliansi jahat. Kepala istana ke-8 menatap pendeta Tao tua itu. Iya. Pendeta Tao tua itu menoleh untuk melihat ke arah Heng San Ying. Klan Heng San tidak lagi seperti dulu. Apakah Anda yakin ingin memprovokasi mereka untuk klan Heng San Anda? Heng San Ying melirik Ye Guan di samping dan mengangguk. Pendeta Tao tua itu melirik ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu memiliki penglihatan dan keberanian yang baik. Selama generasi tua dari klan Heng Sanmu tidak buta dan terbelakang mental, kamu seharusnya memiliki kesempatan untuk bangkit kembali." Heng San Ying tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Pendeta Tao tua itu menoleh dan menatap guru istana ke-8. Tanpa basa-basi, dia mengangkat tangan kanannya dan kemudian menekannya secara tiba-tiba. Kata, "Tao," tiba-tiba muncul di atas kepala guru istana ke-8. Ledakan, mata tuan istana ke-8 tiba-tiba menyusut, dan ruang serta waktu di sekitarnya meledak. Dan saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Saya akan menebusnya." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh 8 Master Aula. Orang tua, melihat Ye Guan datang untuk membunuh, mata tuan istana ke-8 tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, dia tiba-tiba meraung seperti binatang buas, dan dalam sekejap, bayangan binatang ilusi muncul di belakangnya. Ledakan, saat bayangan binatang ilusi ini muncul, gelombang kejut yang mengerikan tiba-tiba meletus. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang segel Dao ke tanah, dan kekuatan Dao yang tak terhitung jumlahnya hancur. Penguasa istana ke-8 menyilangkan tangannya untuk memblokir. Bang, pedang King Xuan milik Ye Guan diblokir. Namun dalam sekejap, pedang King Xuan langsung menusuk lengan Master Aula ke-8. Namun pada saat ini, Master Aula ke-8 meninju Ye Guan dengan tangan kirinya. Bang, cahaya pedang hancur, dan Ye Guan mundur ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bayangan binatang bergegas ke arahnya. Rambut di tubuh Ye Guan berdiri saat ini. Pada saat ini, sinar cahaya tiba-tiba jatuh di depan Ye Guan. Bang, sinar cahaya ini langsung memblokir bayangan binatang itu. Bayangan binatang itu bergetar dan kembali ke kepala guru aula ke-8. Dia memandang ke arah Tianji Tao tua dan berkata dengan suara serak, "Apakah Lihentian benar-benar ingin ikut campur dalam urusannya sendiri?" Pendeta Tao tua itu menatap bayangan binatang itu dan berkata, "Abi, neraka." Bayangan binatang itu tertawa dengan ganas dan berkata, "Tao tua, kami, Abi neraka, dan kamu, Lihentian, selalu berada di pemikiran yang sama. Jadi mengapa kami harus berperang demi orang yang tidak ada hubungannya?" Pendeta Tao tua itu melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata, "Mengapa kamu, Abi neraka, datang untuk memprovokasi orang ini?" Bayangan binatang itu memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Apa, kamu tidak bisa terpancing?" Pendeta Tao tua hendak berbicara ketika kekuatan misterius antara langit dan bumi menjadi semakin kuat.
Pengecualian, orang tua itu mengerutkan kening. Bayangan binatang itu tersenyum dan berkata, Tao tua, kamu tidak diperbolehkan datang ke dunia ini. Jika kamu tidak pergi, orang yang naik ke surga mungkin akan keluar sendiri. Saat itu, sudah terlambat untuk kamu harus pergi. Pendeta Tao tua itu mengabaikan bayangan binatang itu, tetapi menoleh untuk melihat ke arah Heng San Sadou, dan berkata bersama Tao Qi, penglihatanmu sangat bagus, dan anak ini memang layak untuk diinvestasikan, karena dia memiliki sebab dan akibat yang tidak diketahui yang bahkan aku tidak bisa. Aku punya rahasia untukmu, orang di belakang pemuda ini sangat kuat. Adapun seberapa kuat dia, aku tidak tahu, tapi yang pasti dia sangat, sangat kuat. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, namun, aliansi jahat ini tidak sederhana, dan latar belakangnya juga tidak terduga. Jika Anda bersikeras membantu pemuda ini dapat menanggung sebab dan akibat, tetapi Anda Anda harus mampu menanggungnya. Tentu saja, jika Anda mampu menanggungnya, itu pasti akan sangat membantu klan Heng San Anda di masa depan. Singkatnya, manfaatnya besar, tetapi risikonya juga besar. Jadi Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Heng San Ying melirik Ye Guan di kejauhan, lalu berkata, Senior, jika tidak ada yang membantu, akankah klan Heng San kita memiliki kesempatan untuk kembali ke peradaban tingkat kelima? Pendeta Tao tua itu menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak mungkin. Heng San Ying terdiam. Pendeta Tao tua itu menghela nafas dengan suara rendah. Saat itu, saya disukai oleh nenek moyang klan Anda, jadi saya mengungkapkan rahasianya kepada Anda. Sebenarnya, saya juga berharap Anda dapat bertahan, tetapi saya tahu betul bahwa status Anda di klan Heng San terlalu rendah, dan kamu Heng San orang-orang tua di suku Heng San tidak memiliki semangat juang. Mereka hanya ingin hidup damai, jadi mereka tidak akan pernah mendukungmu. Jika kamu terus bersikeras, situasimu di suku Heng San akan menjadi sangat buruk. Heng San Ying terdiam. Alasan kenapa dia datang membantu Ye Guan adalah karena Ye Guan memiliki simbol suci suku air di tubuhnya. Suku Sui dan suku Heng San keduanya merupakan 9 suku Zhou di masa lalu, dan keduanya merupakan peradaban tingkat kelima. Seperti suku Sui, suku Heng San juga dimusnahkan oleh peradaban Tianxing. Ye Guan memiliki karakter suci suku Sui di tubuhnya, yang berarti suku Sui mendukung Ye Guan. Oleh karena itu, dia dengan tegas mendukung Ye Guan. Yang tidak dia duga adalah aliansi jahat ini memiliki dasar yang dalam lihentian semua dewa tua takut akan hal itu. Ketika klan Heng San berada di puncaknya, mereka secara alami tidak takut dengan aliansi jahat ini. Tetapi sekarang, dengan jatuhnya peradaban lihentian, kekuatan mereka tidak lagi seperti dulu. Bertaruh, Heng San Ying memandang Ye Guan dengan ekspresi rumit. Pendeta Tao tua itu berkata lagi, jika Anda tidak ingin terus berjudi, saya dapat membawa Anda pergi dari tempat ini sekarang dan menjauh dari perselisihan ini. Jika Anda ingin berjudi, saya dapat membantu Anda lagi. Heng San Ying tiba-tiba tersenyum dan berkata, Senior, tolong bantu saya lagi. Bertaruh, mengapa tidak berjudi? Bahkan suku Sui pun berani bertaruh. Lalu mengapa suku Heng San tidak berani bertaruh? Intuisinya memberitahunya bahwa ini mungkin menjadi peluang bagi suku Heng San. Pendeta Tao tua itu tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu memiliki keberanian. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan liontin giok berwarna safir milik Ye Guan terbang ke wajah Heng San Ying. Apakah kamu ingin menjadi muridku? Ambillah seorang murid. Heng San Ying sedikit terkejut. Meskipun senior di depanku telah disukai oleh klan Heng San saat itu sudah lama sekali. Terlebih lagi, saat itu adalah saat klan Heng San berada di puncaknya. Tetapi sekarang,
klan Heng San tidak lagi seperti dulu. Di bawah Li Hentian, itu benar-benar tidak memiliki bobot di hadapan para dewa lama. Pada saat itu, klan Heng San juga ingin membiarkan para murid klan memuja Tao Tua ini sebagai guru mereka untuk membawa hubungan lebih jauh. Tetapi mereka semua ditolak oleh Tao Tua itu. Dia tidak menyangka senior di depannya akan benar-benar menerimanya sebagai muridnya. Pada saat ini, pendeta Tao Tua itu berkata lagi, "Saya tahu Anda terkejut, dan saya menerima Anda sebagai murid saya karena dua alasan. Pertama, Anda sangat berani dan berani melakukan sesuatu yang berbeda dari banyak orang di klan Heng San Anda. Kedua, itu karena Tuan Ye, orang ini memiliki karma yang besar." Pendeta Tao Tua itu mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak layak menjadi gurunya. Itu bukan lelucon. Tetapi pendeta Tao Tua itu masih ingin mengikat hubungan baik ini. Oleh karena itu, saya memikirkannya. Heng San Ying tiba-tiba menyadari. Dia segera menyingkirkan liontin giok safir, dan kemudian membungkuk hormat, "Tuan." Pendeta Tao Tua itu tersenyum tipis. "Jika seseorang di klan Heng San Anda mempermalukan Anda atau menuduh Anda melakukan masalah ini di masa depan, keluarkan saja liontin giok ini dan pendeta Tao Tua itu akan membantu Anda." Heng San Ying berkata dengan hormat, "Terima kasih, Guru." Pendeta Tao Tua itu menoleh untuk melihat bayangan binatang itu. Dan bayangan binatang itu berkata, "Sepertinya kamu, Li Hentian, benar-benar akan terlibat dalam air berlumpur ini." Pendeta Tao Tua itu tersenyum dan berkata, "Pendeta Tao Tua tidak punya niat lain, dia hanya ingin belajar darimu." Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan sinar cahaya jatuh langsung dari atas bayangan binatang itu. Bayangan binatang itu berkata dengan galak, "Kalau begitu datanglah." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya hitam dan naik ke langit. Pada saat ini, Lao Dao tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di tempatnya. Dalam sekejap, dia langsung merobek ruang dan waktu, dan kemudian dengan paksa mengambil bayangan binatang itu dari area ini. Dia tidak punya pilihan, karena kekuatan jalan besar di sekitar langit dan bumi semakin kuat. Jika dia terus tinggal di sini, itu akan menarik orang-orang kuat dari Climbing Sky Domain untuk campur tangan secara paksa. Ketika Tao Tua dan bayangan binatang itu menghilang, Ye Guan melihat ke arah Master Aula ke-8. Wajah Master Aula ke-8 tiba-tiba menjadi sangat jelek. Alasan mengapa kekuatannya jauh dari pembangkit tenaga listrik alam Tao adalah karena binatang itu bayangan menempati area yang luas. Penghargaan, dan sekarang bayangan binatang itu diambil paksa oleh lelaki tua misterius itu. Kekuatannya secara alami akan sangat berkurang. Selain itu, dia menemukan bahwa semua orang kuat dari Istana Jalan Jahat yang dibawa di belakangnya telah terbunuh. Hanya pria parubaya yang datang dari belakang yang tersisa. Pria ini adalah ahli seni bela diri dan bisa melawan beberapa orang sendirian. Ye Guan menoleh untuk melihat Heng San Ying tidak jauh dari sana. "Nak, terima kasih banyak." Dia tahu bahwa jika gadis itu tidak memanggil pendeta Tao Tua itu, tidak ada seorang pun di pihak mereka yang mampu menghadapi bayangan binatang itu. Lawannya telah bersembunyi di bagian utama istana ke-8, mungkin hanya ingin memberinya pukulan fatal. Heng San Ying tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Ye Dian mengangguk. Lalu dia berbalik untuk melihat ke arah Master Aula ke-8. Tanpa basa-basi, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Ekspresi keganasan muncul di mata Master Aula ke-8. Dia tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya dan menghilang dari tempatnya. "Bersikaplah tangguh," ledakan, keduanya langsung terpisah. Ye Guan mundur 1000 kaki dan kemudian berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke 8 Master Aula di kejauhan. Tanpa bayangan binatang,
kekuatan dari 8 Master Aula telah turun setidaknya 50%. Master Aula ke-8 tiba-tiba tertawa. Ye Guan, orang-orangku telah tiba. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Ledakan, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah di belakang Master Aula ke-8. Dan saat berikutnya, sebuah jalan hitam terbuka. Dan kemudian, lebih dari 20 aura menakutkan menyapu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah hitam, dengan selendang rambut panjang, dan memegang tombak di tangan kanannya. Begitu dia keluar, seluruh bidang bintang menjadi ilusi. Penguasa istana ke-7, melihat pengunjung tersebut, ekspresi Tianqi dan orang lain di lapangan menjadi sangat serius. Aura pria ini begitu menakutkan, jauh di atas 8 penguasa istana. Ye Guan tiba-tiba berkata dengan ngeri, "Semuanya, segera masuk ke menara." Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, semua orang tercengang, tapi tanpa banyak berpikir, mereka semua memasuki menara kecil Ye Guan. Ye Guan bergegas langsung ke Heng Sanying. Saat yang terakhir hendak menanyakan sesuatu, Ye Guan langsung memasukkannya ke dalam menara kecil, lalu berbalik dan lari. Kepala istana ke-8 berkata dengan galak, "Apakah kamu berpikir untuk melarikan diri sekarang? Apakah sudah terlambat?" Dengan mengatakan itu, dia mengambil langkah maju, ruang dan waktu terbelah, dan seluruh tubuhnya langsung menghilang di tempat. Di ujung, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba berbalik, dan memblokirnya dengan pedangnya. Bang! Ye Guan langsung mundur puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan terus melarikan diri, muntah darah sambil berlari. Melihat pemandangan ini, penguasa istana ke-8 segera berkata, "Kejar!" Karena itu, dia langsung mengejarnya. 7 Master Aula melihat sekeliling dan kemudian menghilang bersama semua orang. Di kejauhan, di dalam tubuh Ye Guan, Xiao Ta berkata, "Mengapa kamu tidak menggunakan pedang King Xuan untuk melarikan diri?" Ye Guan tidak berbicara. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Apakah kamu mencoba menipu seseorang?" "Kamu Guan?" Babak 888, pedang datang. Minggu besar, Ye Guan secara alami sangat cepat, dan tak lama kemudian, dia melarikan diri ke wilayah Dazu. Ketika dia melihat Ye Guan melarikan diri ke Dazu, Master Aula ke-8 tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, pikirannya menjadi lebih jernih. Dia buru-buru menghentikan Master Aula ke-7 dan yang lainnya. "Tunggu sebentar." Master Aula ke-7 berhenti dan memandang Master Aula ke-8. Hah? Faktanya, Master Aula dari setiap aula tidak terlalu akrab satu sama lain karena mereka mengendalikan alam semesta yang berbeda. Alasan mengapa dia datang kali ini adalah karena dia menerima perintah darurat dari Master Aula ke-8. Master Aula ke-8 menatap ke kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, "Dia sengaja membawa kita ke Dazu." Penguasa istana ke-7 bertanya, "Mengapa?" Kepala istana ke-8 berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada pendekar pedang wanita dengan rok polos yang mungkin berada di Dazu." Master Aula ke-7 sedikit mengernyit, orang yang membunuh Master Aula ke-10. Master Aula ke-8 mengangguk, dia sebenarnya sedikit takut pada pendekar pedang wanita dengan rok polos. Penguasa istana ke-7 berkata dengan nada menghina, "Saya akan menemuinya." Del, Master Aula ke-8 menghentikan Master Aula ke-7 lagi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Master Aula ke-7, wanita ini memang tidak sederhana." Master Aula ke-7 langsung menyela Master Aula ke-8. "Master Aula ke-8, pernahkah Anda bertarung melawan wanita ini?" Master Istana ke-8 menggelengkan kepalanya, "Tidak pernah." Penguasa istana ke-7 memandang penguasa istana ke-8 dengan dingin.
Kamu sangat ketakutan bahkan jika kamu belum pernah bertarung sebelumnya. Sayang sekali kamu pergi ke domain langit untuk berlatih. Mengapa? Tanpa bantuan dari roh jahat dari domain Abibis, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Tidak lagi. Wajah Tuan Istana ke-8 tiba-tiba menjadi gelap. Dia ingin membujuknya lagi. Tetapi kemudian dia berpikir, jika dia mencoba membujuknya lagi, dia akan diejek oleh kata-kata pihak lain, jadi mengapa repot-repot membujuknya lagi? Setelah membaca ini, Guru Istana ke-8 menangkupkan tangannya dan berkata, maka langkah selanjutnya diserahkan kepada Guru Istana ke-7. Penguasa Istana ke-7 melirik penguasa Istana ke-8 dengan wajah sinis. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menghilang ke kejauhan dengan semua orang di belakangnya. Sebagai gantinya, Guru Aula ke-8 tidak memilih untuk mengikuti. Lihat saja dari sini. Dia sebenarnya juga ingin melihat apakah kekuatan pendekar pedang wanita dengan rok polos itu sehebat yang dikatakan legenda. Minggu besar, Ye Guan langsung kembali ke wilayah Dazhou, dan segera melepaskan Tianqi dan lainnya. Pada saat ini, bayangan Heng San tampak serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini pertama kalinya dia memasuki menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, dia langsung bingung. 10 tahun di dalam menara, suatu hari di luar. Apakah ada hal ilahi di dunia ini? Heng Sanying hanya merasa bahwa dia sedikit bodoh sebelumnya. Meskipun suku Heng San telah menurun, masih banyak harta karun dari berbagai jalan. Namun dibandingkan dengan menara kecil ini, mereka tertinggal jauh. Heng Sanying menoleh untuk melihat Ye Guan dengan ekspresi yang rumit. Tidak heran senior veteran itu ingin menjalin hubungan yang baik. Yang akan datang, saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, Ye Guan menengadah ke langit yang jauh. Di ujung langit, sekelompok pria kuat perlahan mendekat. Pemimpinnya tidak lain adalah 7 Master Aula. Begitu dia muncul, dunia mulai menjadi ilusi. Tekanan tak terlihat langsung memenuhi hati semua orang, dan nafas semua orang tercekik, seolah-olah mereka tenggelam. Tianqi tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, aliansi jahat ini sungguh tidak sederhana. Pemimpin prajurit dan yang lainnya mengangguk. Setelah pertarungan, mereka semakin merasa bahwa aliansi jahat ini tidak dapat diduga. Ini adalah Master Aula ke-7, dan kekuatannya sudah sangat menakutkan. Jika Master Aula kedua dan Master Aula pertama. Saya tidak berani memikirkannya. Ye Guan menatap 7 Master Aula dengan ekspresi tenang. Penguasa Istana ke-7 juga sedang menatapnya saat ini. Kudengar ada pendekar pedang wanita berpakaian preman di belakangmu. Ye Guan mengangguk. Itu bibiku. Penguasa Istana ke-7 berkata, pria setinggi 7 kaki membutuhkan seorang wanita untuk melindunginya. Apakah kamu malu? Ye Guan tersenyum dan berkata, bagaimana kalau begini? Kamu menurunkan dirimu ke level yang sama denganku, dan aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Penguasa Istana ke-7 berkata, apa yang Anda katakan benar-benar tidak masuk akal. Wilayah saya dikembangkan oleh saya. Mengapa saya harus menyerah? Tetapi Anda, biarkan seorang wanita melindungi Anda. Apakah Anda tidak takut hati pedang akan runtuh? Ye Guan berkata dengan tenang, aku memberimu kesempatan yang adil, tapi kamu tidak menggunakannya. Kalau begitu, kenapa repot-repot bicara omong kosong? Aku di sini, kemarilah. Penguasa Aula ke-7 menatap Ye Guan. Ayo, sekarang juga. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah maju, dan dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia langsung menuju ke arah Ye Guan. Semua orang kaget dan diblokir di depan Ye Guan. Namun, pada saat 7 penguasa istana memasuki tembok kota Aa, Ye Guan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya ke arah langit dan berteriak dengan marah, ini dia pedangnya. Tertawa,
energi pedang jatuh dari langit, ledakan. 7 Master Aula dipaku tepat 10 kaki dari Ye Guan. Semua orang tercengang, mata guru Aula ke-7 melebar karena tidak percaya pada wajahnya. Bagaimana? Apakah ini mungkin? Semua orang di lapangan memandang Ye Guan dengan wajah terkejut. Brengsek, Tuan Ye luar biasa. Heng Sanying memandang Ye Guan, matanya terbuka lebar, seperti lonceng. Hanya Dao Jun, Citian dan Yuan Xiang yang mengernyitkan mulut, karena mereka tahu betul bahwa energi pedang ini sama sekali tidak dikirim oleh Ye Sao, melainkan ditinggalkan oleh pendekar pedang wanita sebelumnya. Tuan muda Ye ini sangat pandai pamer. Tentu saja, mereka juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa energi pedang yang ditinggalkan oleh pendekar pedang wanita dengan rok polos bahkan dapat membunuh Master Aula ke-7. Itu hanyalah energi pedang, ini sungguh luar biasa. Master Aula ke-7 menatap Ye Guan. Energi pedang ini bukan milikmu. Ye Guan mengangguk. Itu milik bibiku. Penguasa istana ke-7 menyipitkan matanya sedikit dan berkata, aku ingin bertarung 1 lawan 1 denganmu, dan aku bisa menurunkan diriku ke level berikutnya. Ye Guandao, apakah kamu yakin? Penguasa istana ke-7 mengangguk. Ye Guan mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, kepala guru Aula ke-7 terbang ribuan kaki jauhnya. Dan jiwanya langsung diserap oleh pedang King Xuan. Ye Guan berkata dengan tenang, saya menang, Master Istana ke-7. Semua orang tampak aneh, inilah cara Anda menantang diri sendiri. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan naji penguasa Aula ke-7 terbang ke tangannya. Saat dia melihat apa yang ada di naji, jantung Ye Guan tiba-tiba melonjak. Astaga, menjadi kaya, Ye Guan menyingkirkan naji, dan kemudian menatap orang kuat di alam pembukaan Dao dari aliansi Dao jahat di langit. Orang kuat di alam pembukaan Dao berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Hanya bercanda, penguasa 7 aula terkena pedang, apa yang akan dia dan orang lain lakukan jika dia tetap tinggal, mati. Di sisi lain, ketika guru aula ke-8 melihat guru aula ke-7 terbunuh seketika, dia terdiam. Pembunuhan instan, penguasa istana ke-7 pernah berkunjung ke surga ke-4. Meskipun dia hanya berada di sana sebentar, itu masih sangat menakutkan. Namun dia tetap terbunuh seketika, ini adalah pembunuhan instan. Bentuk asli lawan bahkan tidak muncul, dan hanya semburan energi pedang yang membunuh Master Aula ke-7 secara instan. Ini tidak normal lagi. Penguasa istana ke-7 memandang Dazu dari kejauhan, lalu berbalik dan pergi. Masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia campur tangan. Saya harus kembali dan melaporkan. Di sisi lain, di tembok kota, Ye Guan menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan ada buah roh Dao tambahan di depan Tianzi dan yang lainnya. Tianci dan yang lainnya saling memandang, lalu menyimpannya, dengan senyuman di wajah semua orang. Ye Guandao, semuanya, aliansi jahat mungkin tidak akan menyerah. Setelah Anda pergi, Anda harus lebih berhati-hati. Meninggalkan, semua orang saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Tianci tiba-tiba keluar dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, saya ingin tinggal. Ye Guan sedikit bingung, kenapa? Tianci tersenyum dan berkata, Tuan muda Ye, apakah Anda ingin mendengar kebenarannya? Ye Guan mengangguk, tentu saja, Tianzi berkata dengan serius, kita semua seharusnya masuk dalam daftar hitam aliansi jalur jahat sekarang. Jika kita pergi sekarang, kita akan dikalahkan oleh aliansi jalur jahat satu persatu, dan kita tidak dapat bersaing dengan mereka dengan kekuatan pribadi kita. Oleh karena itu,
menurutku tinggal bersama Tuan Ye seperti menemukan tempat berlindung. Ye Guan tersenyum dan berkata, itukah alasannya? Tianqi menggelengkan kepalanya, sejujurnya, saya menyukai menara kecil Tuan Ye. Jika saya bisa berlatih di menara kecil, kekuatan saya pasti akan meningkat pesat. Terlebih lagi, Tuan Ye sangat murah hati. Ia masih paham perbedaan antara makan lengkap dan makan lengkap. Meskipun dia berada di alam Tao, dia tahu betul bahwa jika tidak ada peluang besar, hidupnya akan berakhir. Dan jika ingin melangkah lebih jauh, diperlukan bantuan orang-orang yang mulia. Tidak ada keraguan bahwa tuan muda di depannya adalah seorang pria yang mulia. Seekor semut tidak akan pernah bisa terbang ke 9 langit. Tetapi jika ia hinggap di atas sayap burung rok, ia dapat terbang ke 9 langit bersama burung rok tersebut. Manfaatkan situasi ini, dalam hidup ini memang sulit bertemu dengan orang-orang mulia. Namun jika bertemu dengan orang-orang mulia, harus memeluk erat pahanya. Jika Anda tidak bisa lepas landas sendiri, carilah seseorang untuk membawa Anda. Mendengar kata-kata Tianqi, pemimpin militer dan orang lain di sampingnya terdiam. Mereka secara alami memahami mengapa si jenius ingin bertahan. Manfaatkan situasi ini, pada saat ini, master prajurit dan yang lainnya merasa sedikit rumit. Jika mereka punya pilihan, mereka tentu ingin mencapai level yang lebih tinggi sendiri. Tetapi mereka tahu betul bahwa meskipun mereka memperoleh buah spiritual dan kristal abadi, hampir mustahil untuk melangkah lebih jauh. Setelah mencapai level tertentu, jika tidak ada yang mendukung Anda, akan lebih sulit mencapai langit jika ingin melangkah lebih jauh. Pada saat ini, pemimpin tentara itu tiba-tiba berkata, jika Anda tidak keberatan, Tuan Muda Ye, saya bersedia mengikuti Tuan Muda Ye dan melakukan pekerjaan sambilan untuk Tuan Muda Ye. Si Wu juga berkata, saya bersedia mengikuti Tuan Ye. Jian Bai tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, saya tidak terlalu ambisius. Saya akan puas jika memiliki kesempatan. Sampai jumpa lagi. Sekarang setelah dia bertarung, dia semakin merasa bahwa aliansi jahat itu tidak sederhana. Tentu saja, Tuan Muda Ye ini juga tidak sederhana. Tetapi dia tidak ingin tinggal dan menjadi umpan meriam. Sebab dan akibat yang dapat ditanggung oleh Tuan Muda Ye, dia mungkin tidak dapat menanggungnya, jadi dia dengan tegas memilih untuk pergi. Orang harus tahu bagaimana menjadi puas. Dia sudah puas dengan mendapatkan kristal abadi dan buah roh Dao. Jika dia berhenti sekarang, meskipun dia mungkin tidak dapat menghasilkan lebih banyak, itu adalah keuntungan murni, risikonya juga sangat tinggi. Ye Guan tersenyum dan berkata, dimengerti. Jian Bai menangkupkan tangannya dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar Ye Guan Dao. Semuanya, mulai sekarang, kalian akan memiliki kristal abadi setiap 10 tahun, dan buah roh Dao setiap 30 tahun. Setelah bekerja selama 100 tahun, kristal abadi akan berlipat ganda dan buah roh Dao akan berlipat ganda. Jian Bai tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, dan berkata dengan serius, Tuan Ye, saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Dan saya juga meminta Tuan Ye memberi saya kesempatan untuk melayani Anda. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam, mempertaruhkan, apa itu? Pejantan, semua pejantan, bersambung.